Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allam wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita semakin taat, semakin kita mendekat kepada Allah, bertaqarrub, dan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang penuh fitnah. Banyak fitnah di mana-mana, maka kita juga harus senantiasa memperkuat akidah, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri kita, keluarga kita dari segala macam fitnah. Fitnah akhir zaman, fitnah yang sangat membahayakan. Maka kita betul harus hati-hati, jangan sampai kita malah terjerumus ke dalam fitnah-fitnah akhir zaman yang sangat membahayakan ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, para santri muslim-muslimat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, kita masih membahas tentang keutamaan salat. Ya, keutamaan salat dan motivasi ya untuk kita bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mendirikan sholat. Karena yang namanya hidup, kita juga butuh yang namanya motivasi, nasihat, arahan yang menggugah, yang membangun, yang menjadikan kita semangat. Maka keutamaan sholat yang ke-10 ya, sholat adalah wasiat terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita ketahui. Salat adalah wasiat terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada azan, oh ya Allah, ini yang pertama kemarin perintah Allah. Oh ya Allah, ini wasiat terakhir Rasulullah. Masa kita nggak mau mengamalkan wasiat? Ya kan? Banyak anak-anak yang mereka mengerjakan wasiat orang tuanya. Nah, nanti kamu ini ya, nah, nanti kamu ini ya, wasiat. Banyak murid-murid yang menunaikan wasiat guru-gurunya. Kan gitu. Ya. Wahai muridku, aku berwasiat kepadamu. Diamalkan. Lah ini yang memberikan wasiat adalah gurunya para guru. Yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya guru ini di kalangan manusia, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya para sahabat Rasulullah, ya. Maka kekasih Allah, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika perpisahan, ya, ruh diambil, ruhnya Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sedang sakaratul mautnya beliau, Nabi saja masih memikirkan keadaan umat.
Coba bayangkan, Nabi kita Nabi yang luar biasa, Nabi yang hebat, Nabi yang lemah lembut, Nabi yang sangat-sangat penyayang kepada umatnya, yang sangat cinta kepada umatnya. Sampai di detik-detik akhir ajalnya, sakaratul maut beliau, Nabi tetap memikirkan umat, memberikan wasiat-wasiat yang terbaik. Salah satunya adalah wasiat tentang mendirikan sholat 5 waktu. Coba bayangkan. Sholat 5 waktu bagian dari wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita, oh ya Allah, ada azan, oh ya Allah, saya sholat. Kenapa? Sholat adalah wasiat terakhir Rasul, Nabi kita yang mulia. Masa kita tidak mau menunaikan? Ya kan? Masa kita tidak mau melaksanakan wasiat Rasulullah? Sedangkan wasiat-wasiat yang lain, orang tua, wasiat dari gurunya, mereka bersungguh-sungguh dalam menunaikannya, dalam melaksanakannya, mewujudkannya. Namun wasiat Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, ya, Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad memberikan wasiat, umatnya menyepelekan sholat. Umatnya meninggalkan sholat seenaknya. Kadang sholat, kadang enggak. Kalau lagi mau sholat, sholat. Kalau enggak mau ya enggak sholat. Lu umat semacam apa? Katanya kita ngaku cinta sama Nabi. Kita ngaku cinta Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Tapi ketika Nabi Muhammad memberikan wasiat terakhirnya sholat, kebanyakan umat meninggalkan sholat. Lantas apakah mau dianggap, mau tetap masih dipanggil umat Nabi, orang sedangkan meninggalkan wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang perlu diperhatikan. Ingat, sholat 5 waktu adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di detik-detik sakaratul maut beliau, yang mana keadaan sakaratul maut sangat-sangat memprihatinkan, namun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih saja memperhatikan umat. Ya, maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kanat akhiru wasiyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa yugharghir lisanuh, yang saat itu lisannya bergetar akibat apa? Sedang sakaratul maut. Coba di akhir-akhir hidupnya Nabi memikirkan umat. Yugharghir, bergetar lisannya. Ya. Jadi ucapannya sudah berbeda dengan ucapan orang yang sehat, sudah bergetar. Ya. Masya Allah. Memikirkan umat. Apa kata Nabi ketika ya wasiat Nabi? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jagalah sholat wahai umatku, jagalah sholat wahai umatku, jagalah sholat. Lu coba. Ittaqullaha fima malakat aimanukum, dan bertakwalah kepada Allah dalam hal atau perihal hamba sahaya kalian. Ya, hadisnya sahih, ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Sampai diulang-ulang. Coba. Ini menunjukkan saking pentingnya ya ibadah salat. Jangan sampai diremehkan. Ya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, ya, salat isya, betul-betul diperhatikan. Ya. Jangan sampai lepas kontrol, lepas kendali, abai kepada salat. Jangan. Ya. Jangankan meninggalkan salat,
menunda-nunda, ya, telat dalam sholat bukan karena udzur syar'i, itu pun dicela oleh Rasul. Khawatirnya apa? Termasuk bagian orang-orang munafik. Fawailul lil mushallin. Celaka bagi orang sholat. Bagi siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai dalam sholat. Baik lalai waktu, baik ketika sholat lalai. Hanya gerakan saja. Allahu Akbar. Diam. Hanya ikut gerakan. Ini orang lalai dalam sholatnya. Maka kalau sholat, yang pertama perhatikan waktunya. Ya, kecuali kalau sakit, udzur syar'i yang lain, safar, tidak tahu kondisi ini sudah azan belum, ya, waktunya juga mungkin. Dalam sholat juga, jangan sampai kita hanya sekedar gerakan saja, Allahu Akbar. Habis itu sudah diam. Kebanyakan orang sholat kayak gitu. Ya. Padahal di dalam sholat jangan sampai lalai. Apa? Ingat Allah. Allahu Akbar. Baca istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Subhanakallahumma wajjahtu wajhiya. Dan seterusnya. Baca istiftah. Habis itu apa? Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baca suratan. Kemudian takbir Allahu Akbar ruku. Baca doa ruku. Terkadang ada sebagian kaum muslimin yang mereka sholat hanya gerakan. Allahu Akbar. Diam saja. Apalagi kalau sholat subuh. Nggak baca, ya, kayak gini ngantuk. Ruku juga misalkan dibaca doa rukunya, ya. Jangan sholat seperti orang-orang munafik yang sholatnya mereka ikut sholat bersama Nabi, tapi yang hadir hanya badannya saja, lisannya, hatinya tidak ikut berzikir dalam sholat. Diam. Itu doang. Sholat orang munafik. Ya, mereka rajin ikut bersama Nabi. Tapi sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya di hadapan Nabi. Kenapa? Orang munafik secara batinnya mereka kufur, ingkar kepada Allah, namun menampakkan di hadapan Nabi dan para sahabat sebagai seorang muslim dengan menjalankan sholat. Makanya tolong diperhatikan. Ya, para santri ketika sholat jangan cuma diem, cuma gerakan doang. Loh, cuma gerakan. Ini sholatnya orang munafik ini. Sholatnya orang yang lalai. Orang yang lalai kalau sholatnya kayak gitu terus, khawatirnya terjatuh kepada kemunafikan. Paham ya? Ini tolong diperhatikan. Betul-betul dijaga sholatnya. Mulai dari waktu, kemudian ketika sholat, betul-betul dijaga lisannya. Terus connect, terhubung dengan Allah. Ya dibaca, ya dihayati. Ketika sujud, doa sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, baca doa. Terus sampai tahiyat selesai salam. Semuanya dipenuhi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini wasiat terakhir Rasul. Harus betul-betul dijaga. Ya enggak? Wasiat kan harus dijaga ini. Maka apa? Kita jaga sebaik-baiknya wasiat terakhir Rasulullah SAW, yaitu apa? Menjaga sholat 5 waktu. Berikan, kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sholat-sholat kita. Dan kita niatkan, ya Allah, saya sholat 5 waktu sebagai, ya, kewajiban saya sebagai umatmu, wahai Nabi, menunaikan wasiatmu, wahai Nabi. Ya enggak? Karena ini wasiat Nabi, maka ya Allah, wahai Nabiku yang kucinta, aku sholat subuh, aku sholat zuhur, aku sholat asar, aku sholat maghrib, aku sholat isya, karena Allah, dan aku sebagai umatmu ingin menunaikan wasiat terakhirmu, wahai Nabiku yang kucinta. Wasiat Nabi, ya. Jadi kalau ingat sholat, oh ya Allah, ini wasiat Nabi ini, ya, ini harus jaga. Kita harus jaga semaksimal mungkin, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, pertolongan kepada kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.